Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rolantio Bagaskara. Hari ini saya akan menamparkan tugas final exam mata kuliah karakter building agama dengan judul meningkatkan moderasi beragama dengan kalangan pemuda melalui dialog lintas iman. Presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, solusi tawarkan, kesimpulan, serta refleksi pribadi yang saya dapatkan selama menjalankan proyek ini. Chapter 1. Latar belakang. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang dibangun atas fondasi berkeragamaan, baik di sisi suku, budaya, maupun agama. Keberagaman ini adalah sebuah kekuatan besar, tetapi pada saat yang sama juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan munculnya sikap intoleran, eksklusif, bahkan radikal di sebagian besar masyarakat. Fenomena ini merusak keharmonisan sosial, mengancam persatuan bangsa, dan bertentangan dengan semangat hidup damai. Kelompok yang sangat rentan terpengaruh adalah pemuda, terutama pada paparan media sosial yang menghadirkan informasi tanpa pendampingan pemahaman yang memadai. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan Sustainable Development Goals nomor 16 yang menjelaskan pentingnya perdamaian, keadilan, dan masyarakat yang inklusif. Oleh karena itu, proyek kami ini hadir sebagai langkah konkret untuk mendorong moderasi beragama melalui dialog lintas iman. Chapter 2. Rumusan masalah. Proyek ini dibuat berlandaskan 3 pernyataan utama. Pertama, bagaimana tingkat pemahaman pemuda saat ini mengenai nilai-nilai moderasi agama. Kedua, faktor apa yang sangat memicu tumbuhnya sikap intoleransi dan eksklusif di kalangan pemuda. Apakah karena kurangnya interaksi lintas iman, pengaruh lingkungan, atau justru dominasi informasi di media sosial? Dan ketiga, bagaimana merancang sebuah model dialog lintas iman yang benar-benar efektif, bukan hanya sekedar wacana, tapi mampu menjadi ruang iman untuk berdiskusi, saling memahami, dan menemukan toleransi. Chapter 3. Hasil temuan. Dari proses wawancara dan observasi yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting. Pertama, tingkat pemahaman pemuda tentang moderasi beragama sangat bervariasi. Ada yang cukup matang karena mendapatkan pendidikan dan lingkungan yang mendukung, namun ada pula yang minim pemahaman karena kurang interaksi dengan pemeluk agama lain. Kedua, hambatan yang paling besar adalah kurangnya dialog yang aman. Pemuda jarang memiliki kesempatan untuk mendiskusikan perbedaan keyakinan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ketiga, media sosial menjadi faktor tertentu. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi sarana penyebar ujaran kebencian toleransi. Tetapi di sisi lain juga berpotensi besar sebagai media penyebaran pesan perdamaian apabila digunakan dengan bijak. Chapter 4. Solusi. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami merancang sebuah model dialog lintas iman yang dengan beberapa bentuk kegiatan nyata. Pertama, mengadakan forum diskusi santai yang mempertemukan pemuda dari berbagai antar belakang agama dalam suasana yang terbuka dan inklusif. Kedua, melakukan kolaborasi proyek lintas sosial iman, seperti kegiatan bakti sosial atau kemanusiaan bersama. Melalui kerjasama nyata, pemuda belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk peduli satu sama lain. Ketiga, memanfaatkan kampanye sosial media dengan konten positif, kreatif, dan relevan bagi generasi muda, sehingga pesan toleransi dapat menjaga audiens yang lebih jelas. Keempat, penyelenggaraan lokarya keterampilan lintas iman, di mana pemuda tidak hanya berdiskusi, tapi juga berinteraksi sambil mengembangkan potensi diri. Chapter 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil proyek ini, kami menyimpulkan bahwa moderasi beragama di kalangan pemuda sangat membutuhkan
perhatian serius. Dialog antar iman terbukti menjadi strategi efektif untuk menumbuhkan sikap yang paling menghargai dan mengurangi prasangka negatif. Namun keberlanjutan program ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Lembaga pendidikan adalah dapat menjadi motor utama penyedia dialog. Organisasi dan pemerintah perlu terlibat untuk mendukung program lintas iman secara rutin, dan tentu media sosial dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyesuaikan narasi positif dan mendorong untuk membendung arus intoleransi. 6. Refleksi pribadi. Melalui proyek ini, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Di sisi growth mindset, saya belajar untuk melihat perbedaan bukan sebagai hambatan, tapi berbagai kesempatan dan memperkaya wawasan. Interaksi dengan narasumber yang berbeda keyakinan menantang asumsi saya, sekaligus memperluas cara pandangan saya terhadap keberagaman. Sisi dari collaboration, saya sangat menyadari pentingnya komunikasi yang sangat jelas, pembagian tugas yang adil, dan sikap yang saling dukung dalam tim. Hasil baik dapat dicapai jika setiap anggota berkontribusi secara aktif. Dari hasil sisi social awareness, saya menjadi lebih peka bahwa intoleransi yang seringkali bukan lahir di kebencian yang disengaja, melainkan akibat kurangnya ruang dialog dan interaksi yang sangat sehat. Hal ini menegaskan betapa pentingnya jika kita menyediakan wadah yang aman dan membangun pemahaman yang bersama. Pemahaman ini adalah saya terinspirasi untuk berperan sekecil apapun untuk membutuhkan dunia toleransi, dimulai dari lingkungan saya sendiri lalu memperluas ke lingkup yang lebih besar. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa lagi.